Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustriadi Swijaya, NIM L1A1180020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam dengan judul materi Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Saya berasal dari program studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, yang pertama langsung saja, yaitu pengertian TPTI. Tebang Pilih Tanam Indonesia atau yang biasa disingkat TPTI adalah suatu sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permudahan hutan. Permudahan yang dimaksud adalah permudahan terbagi menjadi dua, yaitu permudahan alami dan permudahan buatan. Kemudian sistem silvikultur ini diterapkan pada hutan-hutan alam yang tak seumur di Indonesia. Penyebab hutan-hutan alam di Indonesia tidak seumur yaitu bisa dari faktor jenis tumbuhan itu sendiri. Karena hutan di Indonesia sangat beragam jenis tumbuhan yang ada, dan pertumbuhannya juga berbeda antara satu dan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu sejarah TPTI. Yang pertama itu Direktur Jenderal Kehutanan tahun 1976 menyatakan bahwa cara mengeksploitasi hutan yang ada di Indonesia yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu TPI atau Tebang Pilih Indonesia, kemudian THPB atau Tebang Habis Permudahan Buatan, dan yang terakhir THPA yaitu Tebang Habis Permudahan Alam. Dan dilanjutkan pada Surat Keputusan nomor 485/KPTS/2 1989. Selanjutnya dengan perkembangan zaman, maka dibuatlah SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 564/4-BPHH/1989, di mana SK Dirjen tersebut merupakan cikal bakal lahirnya TPTI. Kemudian dilanjutkan pada Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 151/4-BPHH/1993, yang di dalamnya terdapat penyempurnaan TPTI, dan di dalamnya terdapat pedoman dalam kegiatan TPTI. Selanjutnya yaitu P9/6/BPHA/2009 tanggal 11 Agustus 2009, yaitu merupakan penyempurnaan dari Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan yang sebelumnya pada tahun 1989, dan peraturan yang dikeluarkan tahun 2009 ini dipakai hingga saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan TPTI. Tujuan dari Tebang Pilih Tanaman Indonesia adalah terbentuknya struktur dan komposisi hutan alam tak seumur yang optimal dan lestari sesuai dengan sifat-sifat biologi dan keadaan tempat tumbuh aslinya. Selanjutnya yaitu pertimbangan yang digunakan dalam sistem silvikultur TPTI. Yang pertama yaitu azas kelestarian. Azas kelestarian hutan dimaksudkan menyangkut pada tidak terjadi penurunan produksi yang dihasilkan dalam silvikultur TPTI tersebut, dan juga memperhatikan aspek lingkungannya seperti tanah, ketersediaan air, dan sebagainya. Kemudian teknik silvikultur. Pada teknik silvikultur ini penanaman yang dilakukan pada hutan disesuaikan dengan tipe hutan, tipe vegetasi yang ada di sana, dan perawatannya juga disesuaikan dengan pedoman yang telah ada. Kemudian ekonomi, dimaksudkan aspek ekonomi yaitu
Pengusahaan hutan memungkinkan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang bisa didapat dari hutan, dan juga untuk eh, melakukan pengawasan secara efisien dan efektif. Dasar dari TPTI yaitu tata cara penebangan dan dengan limit diameter yang sudah ditentukan, kemudian bisa meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian dilakukan dengan permudahan hutan alam, di mana bekas tebangan akan dibuat perlakuan sehingga tunggul yang sudah ditebang bisa menjadi pohon yang akan tumbuh berikutnya untuk kegiatan penanaman. Kemudian menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Keuntungan penerapan sistem TPTI yang pertama yaitu perlindungan tempat tumbuh dan permudahan. Yang kedua yaitu terjadinya penutupan tajuk secara vertikal. Yang selanjutnya perlindungan terhadap hama dan penyakit. Karena pada hutan alam, tanaman yang ditanam itu tidak sejenis. Dan apabila terjadi hama atau penyakit pada suatu tanaman, akan mudah dikendalikan dan tidak akan menyebar ke tanaman lainnya. Yang selanjutnya itu perlindungan terhadap bahaya kebakaran. Dan kelima, dan selanjutnya itu secara estetika lebih bagus karena jenis yang berada beragam. Selanjutnya itu yang keenam itu permudahan alam, jenis toleran dipermudah. Yang ketujuh, tegakkan tak sumur atau campuran lebih baik untuk habitat satwa. Dikarenakan tegakan yang tak sumur atau campuran berasal dari jenis-jenis yang berbeda, sehingga ada jenis tanaman atau tumbuhan yang buahnya bisa dimanfaatkan oleh satwa. Yang selanjutnya 8 itu menjamin kelestarian produksi pada kawasan yang kecil. 9 itu penjarangan dapat dilakukan dengan kegiatan pemanenan. Pada saat pemanenan, tidak semua tanaman pohon akan ditebang dan akan menyisakan beberapa tanaman. Hal tersebut juga bisa bermaksud sebagai upaya dalam penjarangan. Yang 10 yaitu unit kos permudahan per hektar lebih murah karena permudahan yang dilakukan adalah permudahan alami. Selanjutnya itu kerugian penerapan sistem tebang pilih. Yang pertama, produksi kecil tetapi areal penebangan luas sehingga meningkatkan biaya pengangkutan. Pada hutan alam, areal penebangan sangat luas dan akan tetapi produksinya kecil karena tidak semua pohon akan ditebang dan akan menyisakan pohon-pohon berikutnya untuk kelestarian produksi mendatang. Yang selanjutnya itu kerusakan akibat pembalakan terhadap tegakan tinggal. Pada hutan alam banyak jenis pohon itu berdekatan sehingga apabila terjadi penebangan maka tidak dapat dihindarkan akan jatuh di tegakan yang ada di sekitar pohon tersebut. Selanjutnya itu bentuk pohon kurang baik karena ruang tumbuh luas pada umur tua. Selanjutnya itu permudahan jenis toleran lebih banyak dari intoleran. Selanjutnya itu permudahan jenis toleran lebih banyak dari jenis intoleran. Karena jenis toleran membutuhkan naungan untuk pertumbuhannya, di mana pada sistem TPTI ini tidak semua tanaman akan ditebang sehingga akan menyisakan naungan. Sedangkan intoleran lebih susah apabila terdapat naungan untuk pertumbuhannya. Selanjutnya itu memerlukan kecakapan profesional yang tinggi dari pelaksanaannya. Yang keenam, mempermudah alam lebih sulit diatur, misalnya luas
Yang selanjutnya itu permukaan alam, lebih sulit diatur, misalnya luas celah, demikian pula tindakan pemeliharaan atau pembebasan. Permukaan alam dilakukan pada bekas tebangan. Eh, pada bekas tebangan tersebut, pohon jaraknya tidak beraturan sehingga akan menyulitkan dalam tindakan pemeliharaan dan pembebasan. Selanjutnya yaitu tahap kegiatan TPTI. Pada peraturan P9 garis miring 6 garis miring BPHA garis miring 2009 menyatakan bahwa tahapan kegiatan TPTI yaitu yang pertama itu penataan area kerja atau PAK, selanjutnya yang kedua yaitu inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP, dan selanjutnya yang ketiga pembukaan wilayah hutan atau PWH, dan pemanenan, kemudian penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, yang keenam pembebasan pohon binaan, dan 7 perlindungan dan pengamanan hutan. Yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK. Prinsipnya yang pertama itu menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan rancangan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Yang kedua yaitu dilakukannya tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang ketiga yaitu dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTI. Selanjutnya itu perencanaan. Yang pertama itu mempedomani RKU PHHK atau rancangan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah disahkan sebelumnya. Selanjutnya itu membagi areal ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Blok-blok kerja atau peta tahunan bisa dibuat menggunakan tiang sebagai penanda blok kerja yang telah ditetapkan. Kemudian sesuaikan jumlah blok dan peta-peta kerja dengan siklus tebangan yang ditetapkan. Yang keempat, sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Yang kelima, gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari peta pertama sampai peta terakhir. Yang keenam, buat rencana tata batas blok dan peta kerja. Yang ketujuh, buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Pelaksanaannya yaitu dengan membuat prosedur operasi standar kerja untuk PAK berdasarkan prinsip yang telah ada. Selanjutnya itu inventarisasi tegakan tinggal sebelum penebangan atau ITSP. Prinsipnya itu risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada implementasi risalah hutan tersebut bisa dilakukan pengukuran diameter menggunakan alat ukur pita meter atau piben. Selanjutnya bisa juga tinggi pohon diukur dengan menggunakan alat tertentu seperti klinometer. Selanjutnya dilakukan penyusunan usulan RKTU PHHK atau Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Yang kemudian perencanaan. Yang pertama itu buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok rencana kerja tahunan berdasarkan peta hasil PAK yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian buat jalur ukur dalam peta searah, misalnya utara sampai selatan. Yang ketiga, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP. Kemudian buat peta rencana ITSP skala 1:5000. Selanjutnya itu pelaksanaan. Selanjutnya itu pelaksanaan. Itu buat prosedur operasi standar kerja untuk ITSP berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan. Dan sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon skala 1:1000. Yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Prinsip dari pembukaan wilayah hutan tersebut adalah efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu perencanaan. Yang pertama itu membuat
rencana PWH berdasarkan peta blok RKT. Yang kedua, buat rencana trace jalan angkut dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil ITSP. Jalan syarat dan atau jalan angkut yang dibuat haruslah bisa mengurangi dari kerusakan yang terjadi pada uh, hutan, terutama pada tegakan semai dan pancang. Selanjutnya itu buat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Rencana untuk lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain tersebut berfungsi untuk sebagai mempermudahkan pekerja dalam melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan nantinya. Selanjutnya pelaksanaan, yaitu buat prosedur operasi standar pos kerja PWH berdasarkan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu pemanenan. Prinsipnya yaitu yang pertama, memanen tidak boleh melebihi riap yang telah ditentukan. Yang kedua, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, perapihan tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Selanjutnya itu perencanaan, yaitu meliputi tiga kegiatan, yaitu yang pertama yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT atau rencana kerja tahunan yang telah disahkan. Ketiga, perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Selanjutnya itu pelaksanaannya, yaitu membuat prosedur operasi standar kerja untuk pemanenan beserta prinsip yang telah dijelaskan. Yang selanjutnya itu yang kedua itu alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Alat-alat berat seperti bulldozer, eskavator, dan sebagainya di Indonesia sendiri pada penerapan TPTI dilarang untuk digunakan pada area hutan dikarenakan akan merusak hutan dengan tegakan-tegakan bawah seperti semai, pancang, dan tiang, dan juga memadatkan tanah sehingga berisiko dalam menyebabkan kerusakan hutan alam yang lebih besar. Selanjutnya itu 5, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Prinsipnya itu memulihkan produktivitas area tidak produktif pada blok RKT. Yaitu blok yang tidak produktif bisa ditanam dengan semai yang telah dengan bibit yang telah kita buat sebelumnya. Yang kemudian yaitu menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Penggunaan bibit jenis lokal unggulan setempat selain melestarikan jenis-jenis lokal yang ada pada daerah tersebut juga bermaksud untuk sebagai memudahkan dalam penanaman karena jenis lokal tersebut sudah beradaptasi dengan lingkungan dan tipe hutan yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya itu perencanaan. Yang pertama itu buat dan kelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal. Yang kedua yaitu buat rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, yaitu dengan membuat prosedur operasi standar pos kerja penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keenam yaitu pembebasan pohon binaan. Prinsipnya yaitu yang pertama meningkatkan riap pohon binaan. Pohon binaan Selanjutnya yang kedua itu pohon binaan berasal dari tanaman perundaan alam dan tanaman pengayaan. Yang ketiga tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Pohon binaan adalah pohon yang ditinggal setelah kegiatan penebangan atau pemanenan yang bertujuan untuk sebagai penerus dari usaha hutan untuk kegiatan
untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya itu perencanaan. Yang pertama itu menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja. Kemudian yang kedua itu membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing. Pembebasan pohon binaan bisa dilakukan dengan cara penjarangan, yaitu dengan menebang pohon yang ada di sekitarnya untuk mengurangi saingan terhadap penyerapan unsur hara. Yang kemudian yang ketiga itu membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. Selanjutnya itu pelaksanaannya, yaitu membuat prosedur operasi standar kerja untuk pembebasan pohon binaan berdasar prinsip yang telah dijelaskan. Yang kedua itu pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arbosida yang ramah lingkungan khusus untuk pohon besar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsipnya itu untuk mengendalikan hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran, penambahan, dan pencurian hasil hutan. Yang kedua itu memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Perencanaan, yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode rencana kerja tahunan. Pelaksanaan itu dengan membuat prosedur operasi standar kerja, perlindungan, dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tata waktu kegiatan TPTI. Menurut keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan nomor 564-KPTS-4 BPHH-89 dan nomor 151-KPTS-4 bersama dengan BPHH-93 yaitu tahapan kegiatan TPTI. Yang pertama itu penataan area kerja atau tata waktunya itu ET-3. Maksud dari ET-3 yaitu 3 tahun sebelum kegiatan penebangan. Kemudian inventarisasi tegakkan sebelum penebangan atau ITSP yaitu ET-2 yaitu 2 tahun sebelum kegiatan penebangan. Kemudian pembukaan wilayah hutan yaitu tata waktunya itu ET-1 yaitu 1 tahun sebelum kegiatan penebangan. Kemudian kegiatan penebangan. Yang kelima selanjutnya pembebasan yaitu ET+1 atau 1 tahun setelah penebangan. Inventarisasi tegakkan tinggal yaitu 1 tahun setelah penebangan. Dan pengadaan bibit yaitu ET+2 yaitu 2 tahun setelah penebangan. Kemudian penanaman dan penganyaan ET+2 yaitu 2 tahun setelah penebangan. Kemudian pemeliharaan tahap 1 yaitu ET+3 yaitu 3 tahun setelah penebangan. Dan pemeliharaan lanjutan yaitu pembebasan yaitu pada ET+4 yaitu 4 tahun setelah penebangan. Dan kemudian kegiatan penjarangan yaitu ET+9 yaitu 9 tahun setelah kegiatan penebangan. Kemudian penjarangan dilanjutkan pada ET14 atau 14 tahun setelah penebangan. Dan kemudian kegiatan penjarangan yang ketiga itu ET+19 yaitu 19 tahun setelah penebangan. Kemudian itu kemudian perlindungan dan penelitian yaitu berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.